Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah melakukan proses buat indeks, hitung bobot dan hitung panjang vektor. Nah, selanjutnya tugas kita sekarang adalah menampilkan, yaitu menampilkan indeks dan panjang vektornya. Kemarin kan menghitung bobot itu masuk ke dalam tabel indeks. Nah, ini di sini. Terus hitung panjang vektor masuk ke tabel panjang vektor. Nah, sekarang kita membuat cara untuk menampilkannya di sini. Coba dicoba dulu ya sebentar. Jadi enggak. Bentar, di pause dulu. Nah, nggak jadi di pause, udah jadi nih. Nah, ini udah keluar datanya di tabel indeks ya. Ini. Nah, sama kan? Ya, kurang lebih sama kayak yang di tabel di database. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah membuat PHP-nya, yaitu atau web service untuk mengambil data dari database yang akan ditampilkan di Android-nya. Kita buka Visual Studio Code-nya, lalu kita buat file baru dengan nama tampilindex.php ini. Nah, ya ini. Nah, di dalamnya ada koneksi ke database, lalu kita berikan query select from table index order by ID. Jadi ini menampilkan semua data dari tabel indeks. Lalu query-nya dijalankan, lalu kita membuat hasilnya nanti dalam bentuk array, yaitu JSON, dan JSON di dalamnya ada array. Ya, intinya nanti ada variabel post dan diisi dengan ini, dengan isi tabelnya. Nah, ini menggunakan UTF-8 encode itu karena kalau datanya sangat banyak nanti nggak mau tampil. Nah, ini coba kita lihat ya sampai berapa halaman datanya. Klik di sini. Nah, datanya sampai 2619. Ini kalau pakai nggak pakai ini, datanya nggak mau tampil di JSON. Jadi kalau pakai JSON itu data banyak kayak gitu nggak mau tampil. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian sudah membuat ini, nah sudah buat ini, kita bisa tes di sini, browser local host ATPI. Nah, tampil indeks, klik. Nah, ini hasilnya. Ini post. Nah, di dalam post nanti ada ID, ada term, intinya ini tabel ini ada ID, ada term, ada doc, count, bobot, dan ini dalam bentuk array sehingga datanya ke bawah kayak gitu ya. Bentar, saya pause dulu. Ini sebenarnya strukturnya kurang lebih sama kayak webnya Pak Nandang ya. Nanti coba pause dulu, mau buka webnya Pak Nandang dulu. Nggak usah di pause, ini lihat di sini aja, ini JSON yang sudah di download ya sebelumnya. Nah, ini ibaratnya ini postnya dan ini isinya ada ID, jadi cara menangkapnya pun sama seperti itu, kurang lebih seperti itu. Yaps, langsung saja tadi tampil next. Kalau ini sudah jadi, dites di sini sudah jadi dicek dulu ID-nya udah benar belum, sistem termnya benar belum, cukup cek satu aja dulu yang paling atas gitu. Kalau yang paling atas sudah benar, strukturnya insya Allah sampai bawah juga benar. Kita ke Android-nya ya. Nah, di Android-nya karena ini di sini, jadi kita fokus ke main activity. Pertama kita buat ini dulu. Nah, kita buat folder ya. Cara buat foldernya sudah tahu kan kemarin, yang di video sebelumnya sudah ada. Setelah kita buat folder tampil, kita buat activity ini
buatnya bukan kelas tapi activity. Jadi bedakan antara kelas dengan activity. Kalau kita membuat activity, di dalamnya sudah ada kelas plus layoutnya. Nah, sedangkan kalau kita membuat kelas, kita hanya akan membuat kelasnya saja dan tidak ada layoutnya, seperti itu. Kita buat kelas, namanya tampil index ya. Klik kanan, new class seperti biasa. Nah, oh maaf, bukan klik kanan new class, tapi di sini ya, klik kanan new activity. Nah ya, activity ini yang pilih yang empty ya, di sini empty, beri nama tampil index seperti itu ya. Nanti otomatis ini layoutnya akan mendapatkan activity tampil index seperti itu. Nah kalau sudah, terus kalau sudah, edit layoutnya, activity tampil index. Nah, bentar, seperti ini ya. Nah ini struktur layoutnya, kalian samakan layoutnya. Biasanya kalau kita baru membuat activity baru di Android Studio yang versi 2.3 itu di sininya constraint layout, tapi kalian ubah aja jadi linear layout, karena itu masih tutorialnya masih sedikit cara penggunaannya, jadi pakai linear layout aja. Toolbar, nah ini isi ini nih, tabel layoutnya itu tadinya cuma kayak gini. Nah jadi buat kayak gini dulu. Bentar, saya hapus dulu ya. Nah, pastikan tabel layoutnya buat seperti ini dulu, lalu baru diisi kayak tadi. Nah, lalu baru diisi semuanya kayak gini. Misalkan kalian kopas dari coding saya, nggak apa-apa, tapi ininya dihapus. Nah ini kan namanya saya, ini dihapus aja kayak ini. Nah ini nggak masalah. Oh di alt enter. Nah, kok nggak baca ya, bentar. Nah ini tampil indeks, karena ini berada di dalam folder tampil seperti itu. Jadi depannya nggak usah pakai Marine Studio .remotecar, nggak masalah. Jadi cukup kayak gini aja. Ya, nih bisa dilihat ke bawah ya. Nih, sip. Nah ini ada recycle view juga. Ini buat tampilin hasilnya nanti. Jadi ini strukturnya. Toolbar yang di atas, ini tabel layout untuk membuat kotak-kotak ya. Tabel row itu isinya. Nah ini. Nah ini seperti itu. Ini recycle view ya ini. Kalau ini sudah dibuat, kita buat itemnya untuk menampung JSON-nya. Kita buat di sini ya, baru klik kanan, new XML, layout XML file. Ya, sip. Namanya list tampil index, nggak usah pakai XML. Nah, sip. Kita buat strukturnya sama seperti ini. Nah, ini tabel layout ya, nanti bawahnya ada tabel layout di sini ya. Baru diisi dengan tabel row. Sip. Sudah ya, sip. Yuk kita lanjut. Nah di sini. Selanjutnya kita buat kelas modelnya, kayak yang nampilin artikel pertama itu ada model halaman awal. Sekarang kita buat nama kelas dengan nama model tampil index. Caranya ini baru klik kanan new class, bukan activity tapi kelas. Sip, beri nama model tampil index. Ini yang lainnya diabaikan dulu, nggak apa-apa. Isi model tampil index. Nah ini ID term
buat kayak gini. Terus untuk membuat kayak gini sudah saya ajarkan kan pakai generate. Jadi klik kanan di sini, klik kanan, generate, konstruktor blok semua. Kalau sudah, enter. Lalu klik kanan, generate, getter blok semua, enter. Seperti itu. Ini daftar yang mau ditampilkan. Nah ini nih di sini. Nah ini ID term doc bobot ya. Sip. Kalau ini sudah dibuat, kita tinggal bikin adapternya. Adapter. Nah di sini. Klik kanan, new class. Namanya adapter tampil index. Nah ini. Kalau sudah, kita isi. Nah ini. Silahkan diisi. Nah, adapter ini terhubung dengan list tampil indeks. Oh ya, nanti kalau misal kalian ngetik codingnya misal baru sampai sini, kok masih ada yang merah, nggak apa-apa, diterusin dulu sampai selesai aja. Nanti kalau sudah selesai, sudah sama semua persis, pasti udah nggak ada yang merah. Misal kalau ada yang merah, coba dicek errornya dengan klik alt enter seperti itu ya. Nah ini di bawah ada list tampil indeks, list tampil indeks. Nah ini, jadi berhubungan dengan layout ini. Jadi ini teks ini yang digunakan untuk nampung di sini. Tampilkan indeks juga. Nah ini teks karena bentuknya array dan datanya banyak, jadi ke bawah nanti banyak, dan ini ditumpuk di resicle view-nya. Nah sip. Kalau sudah sampai sini, kita lompat ke bawah dulu. Nah ini ke sini dulu ya. Nah ke sini dulu. Sip. Ini membuat variabel lalu dihubungkan dengan yang di layout. Nah ini dihubungkan dengan di layout ini list tampil indeks. Nah ini index ID sama dengan text view, item view by ID, RID, index ID. Jadi ini ID yang di layout dan ini ID yang di sini. Semuanya kurang lebih sama. Selanjutnya kita memberikan isi kepada variabel yang sudah dikaitkan. Nah ID ini diisi dengan ini get ID dari model kelas model ini yang getter tadi. Nah ini untuk mengambil ID. Jadi JSON ini diambil lalu ditampung di sini. Nah ngambilnya nanti melalui melalui kelas tampil indeks yang dibuat sebelumnya. Tapi kan di tampil indeks belum kita kasih codingnya, nanti kita kasih coding. Jadi ini prosesnya dulu, nanti diambil, prosesnya dimulai dari tampil indeks, mengambil JSON-nya, lalu dimasukkan ke dalam sini. Nah dari sini diambil dengan get ID, get term, dimasukkan ke sini, ke ini nih variabel yang sudah dikaitkan lewat sini. Nah variabel ini diisi dan isinya di sini, cara ngisinya di sini. Nanti masuknya ke sini dan ini dimasukkan ke resicle view seperti itu. Yups. Kalau ini sudah selesai, kalau adapternya sudah selesai, kita ke kelas tampil indeksnya. Nah, tampil indeks. Sip. Ini membuat variabel resicle view dan ini modelnya model tampil indeks ya. Lalu ini layoutnya activity tampil indeks yang tadi. Nah ini, sip. Nanti dimasukkan ke sini datanya resicle view. Lanjut ya. Tadi udah sampai di sini ya, activity tampil indeks. Selanjutnya konfigurasi toolbar mengaitkan dengan variabel. Dan ini ketika tombol kembali ditekan, nantinya akan selesai, balik ke layout sebelumnya. Ini judulnya nanti tampil indeks dan warnanya putih. Dan ini buat
ikonnya ini yang di sini. Nah, di sini. Ini ngambil dari map. Sip. Ini mainkan variabel racial view dengan yang ada di layout sini. Nah, ini nih, sip. Selanjutnya list item diinisialisasi dengan nama ArrayList ya, dengan ArrayList. Lalu tampil data. Tampil data ini sini. Maka lebih baik buat metode tampil data dulu baru dipanggil di sini. Mungkin bisa dipakai gini, nanti bisa dihapus. Nah, seperti itu. Membuat loading, lalu melakukan request ke server. Nah, ini URL tampil index. Nah, di konstan buka, lalu di konstan tambahkan ini URL sini. Nah, ini tambahkan ini ya. Sip. Kalau ini sudah ditambahkan, maka di sini nggak akan error. Nah, ini sih. Nah, ini mengambil pos diambil ini. Nah, ini pos. Dan ini isinya yang diambil adalah ID. Nah, ini bisa dilihat di sini. ID term doc count bobot dimasukkan ke dalam model tampil indeks. Di model tampil indeks. Nah, dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya dimasukkan ke dalam adapter, sehingga datanya akan tampil di sini. Nah, selanjutnya adapter ini dimasukkan ke dalam racial view, jadinya tampil di sini. Nah, dimasukkan ke item 0, item 1 dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Sip. Tutorial selanjutnya. Nah, ini untuk tampil indeks ini sudah cukup. Jadi dari atas nih saya ulang ya. Dari sini ya, sip. Ya, semuanya. Nah, ini kanan. Ya. Bawah. Udah. Kita selanjutnya yang kita buat yaitu sini, tampilkan panjang vektor. Nah, ini tampil panjang vektor itu nampilin data dari tabel vektor. Nah, ini ditampilkan kurang lebih seperti itu ya. Sip. Pertama kita buat API-nya dulu. Kita buat namanya tampil pv.php. Nah, ini isinya. Ini maksudnya jika server dari sananya get. Kalau kita pakai post jadi nggak bisa seperti itu. Ini melakukan koneksi ke PHP-nya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini koneksi ke database. Kurang lebih sama seperti tampil indeks, cuma di sini kita nggak pakai UTF-8, jadi langsung kayak gini. Hasilnya juga kurang lebih sama. Kalau ini sudah dibuat, ini nampilin semua data dari tabel vektor. Nah, misal udah dibuat, ini dicoba ya tampil PV. Pastikan di sini jadi dulu. Kalau di sini jadi, insya Allah di Androidnya jadi. Nah, ya sip. Bedanya ini post dan yang dan isinya adalah doc dan panjang saja. Seperti itu. Nah, ini doc panjang. Sip. Selanjutnya di Androidnya
tampil, kalian buat activity, bukan kelas ya, activity baru dengan nama tampil PV. New activity, empty activity, namanya tampil PV. Kalau sudah, kita desain layoutnya dulu ya. Layout activity tampil PV. Nah, disamain aja nggak apa-apa. Ini cukup kayak gini, dihapus nggak apa-apa nanti. Kalau mau kopas, nah ya. Nah, sih. Nanti kalau ini scrollnya agak cepet, bisa di pause dulu videonya ya. Kalau mau nulis, kalau mau kopas ya tinggal dikupas aja nggak apa-apa. Udah. Kalau sudah, kita buat layout baru di sini ya. Bentar. Kita ke bawah. List tampil PV, namanya list tampil PV. New XML layout XML file, beri nama list tampil list underscore tampil PV ya. Sip. Isi dengan XML seperti ini. Kalau sudah, kita buat kelas modelnya ya. Nah, di sini buat kelas, bukan activity. Yang tadi itu activity, yang sekarang kelas. Model tampil PV. Caranya klik kanan new Java class. Sip. Lalu isi. Nah, dengan ini. Karena kita cuma akan menampilkan doc.id dan panjang, maka di sini doc.id dan panjang saja. Nah, ini juga buat ini. Lalu ini. Sip. Kalau sudah, kita buat adapternya. Buat adapter, buat kelas baru namanya adapter tampil PV. Nah, ini. Sip. Ini kurang lebih penjelasannya sama kayak yang tadi ya, cuma di sini layout yang berhubungan adalah list tampil PV yang barusan kita buat. Nah, kurang lebih sama. Ini dibuatnya nanti, atau bisa dibuat ininya dulu. Nah, dikosongin dulu. Sip, seperti ini dulu. Nanti kalau yang bagian bawah ini sudah jadi semua, baru ini diisi. Karena ini berkaitan dengan yang bawah. Seperti itu, guys. Ya, guys. Nah, ini mengaitkan variabel sama yang di layout ya. Kurang lebih sama kayak yang tadi lah. Kalau ini adapternya sudah. Terus kita buat bentar. Kita ke bagian tampil, dan tampil PV-nya diisi. Tadi kan sudah buat activity tapi belum ada isinya. Nah, ini diisi. Sip. Nih. Ini kelas modelnya ya ini. Karena ini kan menampilkan panjang vektor, maka kelas modelnya model tampil panjang vektor. Saat kita membuat activity baru, layoutnya nanti otomatis akan langsung masuk. Nah, ini layoutnya otomatis activity tampil PV. Ini konfigurasi toolbar ya, custom toolbar. Nah ya, ini finish maksudnya ya, kalau tombol kembalinya diklik ini. Ya, seperti itu. Terus ini inisialisasi variabel dengan yang ada di layoutnya. Karena di sini menunjuk ke activity tampil PV, maka layoutnya harus variabel yang ada di activity tampil PV. Nah, ini tampil data yang di bawah. Nah, ini buat ini ya. Tampil data juga sama, kurang lebih kayak yang tampil indeks seperti itu. Nah, ini membuat loading. Nah, cuma bedanya di sini URL tampil PV. Nah, ya. Sip. URL tampil PV di konstan. Kita di konstan buat lagi baru. Namanya URL
tampil PV. Nah ini menunjuk ke tampil pv.php yang ini. Sip. Nah ini kita mengambil post ini post. Nah ini post diambil, di dalam post ada isinya dimasukkan ke dalam model tampil PV. Model tampil PV nya dimasukkan ke jadikan list agar banyak datanya ke bawah sih. Terus list itu dimasukkan ke adapter. Setelah itu recycle view diisi dengan adapter agar tampil di sini. Nah ini namanya adapter, dan adapternya dimasukkan ke recycle view. Recycle view ini yang di belakangnya ini, yang item 0, item 1 kayak list view kayak gitu. Seperti itu. Nah ini di sini ada keterangannya agar request berjalan selama sampai 20 detik. Nah ya, sip. Kalau kalian sudah sampai sini, nah ini kalau kalian sudah sampai sini, insya Allah jadi. Pastikan ngikutin tutorial dengan benar. Karena ini tutorialnya berurutan, jadi kalau bisa sebelum kalian mencobanya, kalian tonton dulu. Kalau kalian sudah paham, sudah nonton dari awal sampai selesai, dari video pertama sampai video terakhir, nanti kalian baru coba. Seperti itu. Kalau itu pendapat saya. Yups, cukup. Udah berapa menit sih ya? Oh ya, mungkin cukup sekian ya tutorial ketiga tentang tampil indeks dan tampil panjang vektor. Bila ada kesalahan atau kurang jelas, bisa meninggalkan komentar atau hubungi saya langsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.